sekarang untuk diskusi yang kedua. Silakan, ada pertanyaan? Saya Bang. Silakan. Terima kasih Bang Syukur bisa hadir kembali Bang di diskusi kita dan melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin Bang. Semoga Abang diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. sekeluarga, dan member Melia bisa mewujudkan perjuangannya menjadi sukses juga Bang. Amin. Itu doa kita semua ya. Betul Bang, amin Bang. Pertanyaan saya seperti yang kemarin Bang, yang terakhir tuh Bang. Bagaimana cara memilih multi level marketing yang benar Bang dan layak dikerjakan sebagai sebuah bisnis dan kehidupan kita di masa depan Bang? Saat ini kan begitu marak perusahaan-perusahaan yang mencoba-coba membuat perusahaan multi level marketing, dan banyak gagalnya. Untuk melihat atau memilih perusahaan multi level marketing yang baik, yang benar, dan layak dikerjakan, 4 poin penting atau 4 pilar. Yang pertama itu adalah perusahaan multi level marketing tersebut. Yang kedua adalah produk multi level marketing tersebut. Yang ketiga adalah marketing plan. Dan yang keempat, leader-leader yang ada di situ dan support sistemnya. Nah, saya akan coba jelaskan satu-satu. Perusahaan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena perusahaanlah yang menjalankan bisnis, yang mengelola bisnis multi level marketing tersebut. Maka harus dilihat latar belakang dan pengalaman perusahaan tersebut seperti apa. Punya pengalaman nggak? Nah, yang paling penting, terutama ownernya, punya komitmen nggak ini? Atau hanya coba-coba? Jadi jangan karena dilihat bisnis multi level marketing itu bagus dan berpotensi, punya prospek, lalu coba-coba masuk ke bisnis itu. Padahal sebenarnya tidak mengerti multi level marketing. Sebelum bergabung ke bisnis multi level marketing, dilihat dulu izin-izinnya. Karena perusahaan multi level marketing tersebut harus memiliki izin khusus. Izin perusahaan sebagai bisnis multi level marketing atau perusahaan multi level marketing. Yang kedua adalah izin produknya. Produk apa yang dipasarkan? Apalagi produk yang dikonsumsi masyarakat, ya tentu harus ada izin dari Badan POM atau dari instansi-instansi terkait, sehingga legal dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian dilihat lagi infrastruktur perusahaan tersebut, karyawannya, kantor, dan lain sebagainya. Apalagi di era digitalisasi sekarang kan, semuanya harus cepat, transparan, mudah terlihat, dan harus bisa diakses oleh semua orang, harus bisa diakses oleh semua member. Jadi sehingga tidak ada informasi-informasi yang tersembunyi. Nah, itulah kalau kita melihat dari sudut perusahaan. Yang kedua adalah produk. Produk ini sangat penting. Kenapa? Karena produk inilah nanti yang akan dijelaskan, dipromosikan, didistribusikan oleh para member kepada konsumen lainnya, yang kita sebut dengan prospek. Nah, jadi kalau produknya tidak berkualitas, sangat sulit sekali untuk mempromosikan atau untuk menjual. Maka produk multi level tersebut harus unik, spesial, berkualitas, dan consumable, agar mudah mempromosikannya, agar mudah memperkenalkannya. Poin yang ketiga ini sangat penting sekali, yaitu marketing plan. Karena rata-rata tujuan orang bergabung di bisnis multi level marketing bukan hanya konsumen atau bukan hanya mengkonsumsi produknya, tetapi yang paling penting adalah membuat bisnis multi level marketing itu menjadi sumber penghasilan. Di marketing plan itulah disusun cara membangun jaringan, cara membayar bonusnya, kapan dibayar. Poin-poin apa yang kita pelajari yang harus kita perhatikan di marketing plan tersebut? Metode perhitungan bonusnya itu harus gampang, nggak boleh berbelit-belit, tidak boleh tersembunyi, tidak boleh susah. Jadi perhitungan bonusnya harus transparan. Nah, kemudian yang kedua, sistem pembayarannya harus cepat. Nah, kenapa harus cepat? Karena kan member multi level marketing tersebut kan perlu makan, perlu kerja lagi. Jadi kalau dibayar lama, ya berarti kan dia butuh modal untuk melakukan kerja, melakukan prospek, belum lagi memikirkan makan. Nah, itu harus cepat pembayarannya, tidak boleh lama-lama. Yang ketiga, perhitungan bonusnya itu harus berpihak kepada member. Jadi dulu multi level marketing tersebut ya, dari seluruh transaksi produk atau produk yang terjual itu lebih banyak kepada perusahaan daripada ke member. Kita bisa melihat di mana sih marketing plan yang berpihak kepada member. Nah, untuk bisa melihat itu, maka kita harus melihat bagaimana penyusunan jaringan. Nah, kalau kita lihat itu
banyak sekali sebenarnya metode-metode di multi level marketing, cara menyusun jaringan. Yang paling populer itu ada 2 jenis, yaitu binary system. Binary system itu adalah sistem membangun jaringan 2 kaki atau 2 grup. Nah, yang kedua adalah sistem matahari atau membangun grup dengan banyak. Nah, kedua sistem ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, kita akan bahas yang pertama, binary. Binary ini kekuatannya apa? Binary ini perhitungan bonusnya sederhana, transparan, dan simpel. Nah, kemudian bonusnya besar. Tetapi kelemahan binary ini akan terjadi overfed. Apa itu overfed? Karena dia unlimited di dalam perhitungan bonusnya, maka disebut dengan kelebihan bayar. Yang dimaksud dengan kelebihan bayar itu adalah nilai seluruh transaksi produk lebih kecil daripada bonus yang diperoleh oleh member. Nah, resiko dari binary adalah overfed. Nah, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempergunakan sistem binary akhirnya tutup karena salah perhitungan di dalam memberikan bonus. Matahari sistem, nah ini tidak mungkin overfed karena dia fix bonusnya. Jadi kekuatan matahari sistem itu adalah tidak mungkin overfed. Tetapi kelemahannya apa? Perhitungan bonusnya sangat rumit, memakai peringkat. Pembayaran bonus juga sangat lama sekali. Kalau matahari sistem itu paling cepat pembayaran bonusnya 1,5 bulan setelah terjadi closing omset. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan ya, apa itu matahari sistem, apa itu binary system. Intinya adalah kalau kita memilih multi level marketing itu ada di binary system kalau kita fokus ke bisnisnya. Tetapi tidak boleh hanya di tawaran bonus yang besar. Jangan sampai 2 tahun 3 tahun terjadi overpaid. Nah, maka jika terjadi perubahan sistem maka kita juga yang kena. Yang keempat adalah leader dan support system. Nah, poin ini sangat penting sekali. Nah, leader itu adalah contoh bagi seluruh member baru atau guru atau mentor yang mengajarkan para member baru bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Dan para leader ini harus membuat yang disebut dengan support system, yaitu sebuah kurikulum bagaimana metode pencetakan member baru sampai menjadi seorang leader. Nah, maka leader tersebut harus memiliki komitmen, ketulusan, etos kerja yang luar biasa sekali. Nah, banyak sekali ini orang mengaku mereka adalah pakar multi level marketing, leader hebat di multi level marketing, padahal tidak pernah sukses. Kerjanya pindah-pindah multi level marketing. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau Anda di prospek ya kerjanya pindah-pindah di multi level marketing, nah, ngaku leader besar, nah itu udah wassalam lah itu. Udah nggak mungkin lah bisa sukses, karena leader itu adalah menjadi contoh dan kekuatan sebuah grup atau sebuah perusahaan multi level marketing. Nah, secara pribadi saya ingin juga menjelaskan kepada seluruh member Melia, hati-hati para mantan member Melia yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Nah, mereka akan mencoba menggoda Anda. Satu saja yang saya mau pesankan, di Melia saja yang begitu mudah mereka tidak bisa sukses, apalagi diajak ke perusahaan baru. Ya, alasannya orang pertama. Tidak ada hubungan orang pertama dengan kesuksesan. Tetapi poinnya itu ada 4 tadi yang saya sampaikan, yaitu perusahaan, produk, marketing plan, dan leader support system. Ini kekuatannya, ya. Jadi para leader dan support system itu harus betul-betul memiliki kejujuran, ketulusan, membantu mengajari dan membimbing para member agar sukses, bukan memanfaatkan para membernya demi kepentingannya sendiri. Sama seperti kita hari ini. Kita melakukan video ini kan pengajaran nih kepada member kita. Di tengah-tengah bulan puasa loh. Kalian semua berpuasa loh. Menahan lapar, menahan haus, tapi ini adalah komitmen kita. Komitmen yang kita berikan kepada leader dan member-member kita.